Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah. Dina kesempatan ayeuna urang ngabahas sinaan tafsir surah Al-Masad. Surah Al-Masad surah anu ka 100 seberapa? Tong 100 sekian ngejawab. 111-nya, 112 Al-Ikhlas, 12 Al-Falaq, kemudian Anas 114. Namana dina mushaf kebanyakan mencantumkan suratul Masad, Al-Masad, tapi terkenalnya surah Al-Lahab. Siga surah Kulhu kan lebih terkenal daripada Al-Ikhlas. Siga nami biasanya orang-orang itu lebih terkenal, lebih tenar kepada nama landihan ketimbang nama asli, nama beken. Contoh sepertos nami aslina Iwan Fals saha eta mah organisasi. Nami asli Iwan Fals saha? Pokoknya lawan Iwan Fals. ABG terkenal itu hanya sebatas di dunia saja. Maka iwatimah rahimakumullah, surah Al-Masad ini diberikan nama juga, nama asli yang diberikan karena juga diambil dari salah satu ayat di surah Al-Masad ini. Fiji diha hablum min masad. Nah itu arti sebab turunnya ayat tersebut. Ada juga yang tanpa sebab ayat tersebut turun. Makanya asbabun nuzul itu tidak semua ayat mempunyai asbabun nuzulnya. Tetapi beberapa ayat hampir lebih mempunyai asbabun nuzul. Fungsi dari asbabun nuzul ini menunjukkan kepada arah tujuan yang dimaksud sebagai patokan hukum, nasih dan mansuh di dalam kaitan hukumnya. Nah, asbabun nuzul ayat ini didahului oleh perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatilah keluarga-keluargamu serta kerabat-kerabatmu. Ini ketika Nabi Muhammad SAW pas dakwahnya kan tidak langsung terang-terangan. Pas dakwahnya juga mengalami dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Kenapa? Karena akan lebih selamat ketika mengadakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena kekuatan Islam, pendukungnya juga masih sangat sedikit. Maka Nabi Muhammad SAW dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu. Orang sembunyi-sembunyi itu dakwah. Bisi lawan bisana masuk dalam suatu komunitas yang kita belum bisa izhar, idgham heula. Jadi harus sembunyi-sembunyi dulu. Nanti setelah kelihatan, barulah sudah siap, mereka pun sudah bisa banyak yang menerima, baru ada kewajiban untuk dakwah secara izhar. Jadi setelah cenah kumaha lamun misalna abi teh disungkeun dakwah, tapi abi teh cenah kebenaran komunitas eta mah anti Persis. Eta mah Persib. Anti Persis. Kumaha nah mending mempertahankan orang Persis atau orang mending dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi lamun nurut karena konsep Nabi Muhammad mah masuk saja dulu. Oke, mereka setelah mulai ada penerimaan kepada kita, apa yang didahulukan? Jangan dulu perbedaan, persamaan aja dulu. Persamaan dari segi akhlak, dari segi pola pikirnya yang sama-sama dulu. Kemudian nanti sesuatu yang berbeda jangan dirubah berdasarkan keyakinan kita. Setelah mereka menerima, lihat, baru mereka akan mempertanyakan, nepikeun ka utek-utekan oge, engke bakal nanyakeun. Nah, Kang, kamu utek-utekan, muda dina hadis nage kieu. Oh, kitunya. Padahal abi mah nasieun utek-utekan teh kunaon? Persis.
Wah, da mah sanes Persis Persatuan Islam. Nah, maka ya timur rahimakumullah, nanti ada saatnya. Nabi Muhammad SAW pun sama. Beliau secara sembunyi-sembunyi dulu, kemudian setelah beberapa lama Allah memerintahkan untuk secara terang-terangan. Bagaimana konsep Nabi Muhammad SAW, konsep terang-terangannya? Nah, Nabi Muhammad SAW strategi dakwahnya unik gitu. Jadi langsung naik ke Bukit Sofa, kemudian celakakan tapi tidak menjudge, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lamun misalnya ke urang sehingga Nabi Muhammad ke tempat anu rame langsung menyebutkan misalnya teh, wah ini yang tidak mengikuti adalah kafir, yang belum mengikuti non muslim. Kafir itu kan langsung akan ditolak. Anu henteu utek-utekan teh tenyunah itu kan sanajan jahiliyah ge anggar we resep kana jujur mah gitu. Sanajan manehanana misalna teu jujur oge da anggar resep kana jujur mah. Jadi anu bohong oge dibohongan mah alim. Beres Bu? Ibu dibohongan kersa teu? Dibohongan alimnya. Amun ibu ngabohong, nah, nu tukang bohong ge dibohongan mah alim. Dikibulin juga orang yang tukang ibu juga tidak mau. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW dengan portofolio bagaimana sampai mendapatkan gelar Al-Amin, Nabi Muhammad SAW menggunakan itu, menggunakan segala potensi, kemampuan, pencapaian yang telah digunakannya untuk dakwah. Walaupun lamun kurang dietang-etang, tangtos nanya, ini peluang untuk diterimanya lebih kecil dan justru akan mengorbankan kredibilitas, kemudian pencapaian yang telah dicapai seluruhnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai masyarakat Quraisy, bagaimana kalau aku katakan bahwa esok atau pagi hari akan ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Nah, kemudian orang-orang Quraisy menjawab, kami tidak pernah mengetahui kebohongan daripadamu. Dipercaya gitu. Muhammad SAW teh. Eta ibu ngariungna kusabab hayang apa nu dicaritakeunana, jama-jama nu teu bisa kaluar oge, nu gering nu riweuh nitah ka hamba sahayana keur kaluar. Naon cenah Muhammad dek ngomong naon? Muhammad dek ngomong naon? Buru keluar dengikeun. Ngariung sadayana, kemudian ditanyakan, apakah kalian percaya kalau misalnya ada musuh atau pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Kemudian mereka, kami tidak pernah mendengar engkau berbohong. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum menghadapi azab yang keras. Jadi anu kahiji geus pasti percaya, anu kadua percaya teu? Aya nu percaya anu henteu. Lamun anu percaya, dia tidak hianat terhadap keyakinan dan akal sehatnya sendiri. Nah, dia telah mengatakan, kami tidak pernah mengetahui bahwa engkau pernah berdusta, wahai Muhammad. Kemudian ketika dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwa aku seorang Rasul, secara singkatnya dia juga kalau benar-benar tidak akan mengkhianati keyakinannya. Engkau tadi nyebut kencenanya tarang ngabohong, jujur. Ayeuna ketika mengatakan yang kedua, kenapa tidak percaya? Apakah Nabi Muhammad berbohong? Tidak mungkin, karena dia orang yang jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW menggunakan apa yang mereka yakini sebagai senjata untuk mereka percaya. Jadi logikanya bermain. Nah, kemudian watimah rahimakumullah, itu kan sudah mulai ramai orang-orang teh ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW ada seorang Rasul yang akan memberikan peringatan. Merenang harewasan, mau percaya tuh itu apa aku nggak bohong cenanya, nya tapi ya tuh kumaha ada bab eta mah cenah urang oge da
berenang mau bisa nyembah deui, mau bisa itu mah nya kumaha, tapi kumaha tuh meureun gitu. Ngariweung cenanya. Nah, ada yang mengambil langsung kesimpulan, ieu lamun diantepkeun bisa percaya kabeh. Kenapa? Secara kredibilitas Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Yang kedua, logika dan alasan orang-orang Quraisy itu sudah terpatahkan lebih dulu oleh Nabi Muhammad. Dengan pengakuan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, orang yang jujur, kenapa ketika dikatakan aku adalah seorang rasul, mereka tidak mau percaya? Maka ikhwati rahimakumullah, Abu Lahab langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka bagimu wahai Muhammad, alihada jamak tanah, hanya untuk perkara ini kau mengumpulkan kami. Nah gitu. Jadi Abu Lahab mengatakan celaka bagimu wahai Muhammad. Nah ikhwati rahimakumullah, setelah pernyataan dari Abu Lahab yang mengatakan kecelakaan bagi Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat surah Al-Masad dengan kalimat yang sama yang dikembalikan dari kalimat yang diucapkan oleh Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh ia telah celaka. Kemudian ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan berguna harta dan apa yang ia usahakan. Saya selana ronda talahab, ia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa mra'atuhu hamalatal hatab, demikian pula akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak tersebut perempuannya, istrinya membawa kayu bakar. Fi zidiha hablum mim masad, di dalam lehernya ada tali yang terbuat dari sabun. Nah, ikhwati rahimakumullah, setelah turun ayat ini, maka yang celaka siapa? Mun aya nu nyebutkeun cenah, cilaka maneh. Terus dibalikeun deui, maneh nu cilaka? Nu cilaka saha? Terus cilaka maneh sia? Maneh nu cilaka. Jadi cilaka saha? Maneh. Cek itu, cek ieu maneh oge sarua. Maka ikhwati rahimakumullah, pembuktiannya itu akan dibuktikan ke depan. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, kecelakaannya siapa yang celaka itu dibuktikan pada masa yang akan datang. Nah, surah Al-Ahzab mengatakan yang celaka itu Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab mengatakan yang celaka itu Nabi Muhammad. Lamun anu cilakan Abu Lahab berarti Al-Quran benar, Nabi Muhammad yang benar. Kalau yang celakanya Nabi Muhammad berarti yang benar Abu Lahab. Nah, kalau misalnya kebuktiannya kadituna teh nu cilakana teh Abu Lahab, berarti kan secara jelas Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang benar. Ketika Abu Lahab meninggal dunia pada peristiwa perang Badar di tahun kedua ketiga perang setelah Hijriah, apakah orang-orang Quraisy masuk Islam dengan pembuktian siapa yang celaka? Nah, ternyata tidak semua. Kuduna mah lawan misalnya ieu geus mubahalah bahasa orang masuk, siapa yang celaka itu yang salah dan siapa yang selamat itu yang benar. Harusnya orang-orang Quraisy ketika Abu Lahab lah yang celaka pada setelah perang Badar, harusnya tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak masuk Islam. Karena Allah sudah membuktikan dengan tenggang waktu berbelas tahun kemudian. Tapi ternyata ikhwati rahimakumullah, Abu Lahab tetap tidak menjadikan pelajaran bagi orang-orang untuk percaya. Nah, ikhwati rahimakumullah, Allah mah bager nuntut ka urang sadayana untuk percaya sampai diberikan waktu belasan tahun untuk kembali, untuk berubah, itu sampai diberikan waktu yang sangat lama. Padahal di alam kubur sana itu ada orang-orang
yang ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia walaupun hanya sedetik saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, atawa na'mal solihan inna mungkinun, kami sudah yakin, kembalikan kami sedetik saja untuk bisa beramal soleh. Urang anu masih punya kesempatan bukan hanya sedetik, mungkin sampai nanti malam, mungkin sampai besok pagi, minggu depan, bulan depan, 10 tahun yang akan datang, 30, 40. Mungkin Allah memberikan, kalau tidak berubah sama sekali, leuwih cilaka tibatan anu tadi mengharapkan hanya 1 detik saja untuk berubah. Maka iwatimah rahimakumullah, pembuktian Abu Lahab yang celaka harusnya menjadi ibrah bagi orang-orang Quraisy, karena tidak ada lagi alasan untuk percaya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kalimat yang pertama unik sekali. Dimulai dengan kalimat taba. Taba itu diartikan binasa. Ada yang mengartikan juga celaka. Lamun anu binasa jeung anu celaka bedana naon? Saeb. Anu celaka mah? Contoh lawan celaka naon, misalnya leungit, kalengitan motor, kalengitan harta, atau misalnya labuh, kalengitan kesehatan. Lamun anu binasa maut, binasa maut. Jadi binasa itu diartikan sebagai kematian. Lamun diartikan bukan untuk kematian, ayat anu binasa. Musibah celaka atau binasa? Binasa mah teu aya sama sekalinya. Dibinasakeun gitu. Sama sekali tidak ada bekas atau sisa. Nah, ini yang jadi perbedaan. Kenapa Allah mengatakan kalimatnya itu dengan kalimat taba, celakanya, dengan binasa. Padahal di dalam bahasa Arab kalimat celaka itu lebih dari satu. Ada kalimat halaka yang paling banyak. Halaka anni, aku telah celaka. Kemudian ada juga fawailun, maka celaka, juga celaka. Tapi kenapa yang digunakan itu kalimat taba? Bentena kalimat taba sareng kalimat halaka, celaka nate aya perbentenan. Kieu contohna. Lamun anu aya nu katabrak, labu bared sabelah sukuna teh. Cilaka teu Bu? Cilaka. Terus samun tas cilaka ditanya buat rantai, "Anu mana euy? Labu tinu motor. Naon anu nyeri?" "Ya sabelah." Untungnya sabelah. Coba ai cilaka untung rugi. Ulang? Ai cilaka untung rugi. Nah itu nyebut untung. Aya kabakaran, wah toko seneng beak kabehanana nyarita, terus naon cenanya untung urang keur teu di toko. Aya kabakaran, untung rugi Bu, rugi. Nah aya untungnya nih. Nah gitu, aya untung kan. Nepikeun ka dikersakeun anu awakna rusak kusabab kacilakaan teu bisa naon, tapi hirup keneh aya keneh nyarita untung hirup untung teu maot oge. Nah itu di dalam bahasa Arab kalimatnya itu halaka. Jadi sakumaha cilakana masih keneh aya peluang untuk bisa beruntung. Tapi kalau taba itu celaka teh geus eueuh piuntungan sama sekali, tak diartikannya itu binasa. Nah, ikhwati rahimakumullah, Abu Lahab ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikutuknya dengan kalimat taba, bukan kalimat halaka. Dia itu dalam artian celaka tanpa ada peluang sedikit pun untuk selamat.
Baik itu ketika di dunia, karena sampai meninggalnya tidak ada tarikh yang menerangkan bahwa Abu Lahab itu masuk Islam. Apalagi nanti di akhirat sudah Allah Subhanahu wa taala vonis sayasla naron, dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Nah, ibu lamun di vonis kitu bade kumaha? Contoh misalnya mun orang divonis wah jelema miskin, ibu bade kumaha? Bade narimakeun, bade berubah. Oh, miskin maneh mah cenah. Bade berubah atau narimakeun we? Nah, tergantung beda-beda jaminya. Aya nu narimakeun berarti ya mah mentalna mental tahu. Tapi ada yang justru menjadi tergerak hatinya karena dihina oleh orang lain, menjadi orang yang semangat berusaha sampai sukses. Abu Lahab ku Allah Subhanahu wa taala sebutkeun bakal abus neraka sia. Lamun ibu disebutkeun ibu sia bakal cilaka. Ibu bade kumaha? Kieu misalnya teh ibu bade atawa bapak bade keluar. Ujug euy we nyariosna. Bu, bade ka mana? Ah, bade ka dinya ka Tegalega. Kade bu cilaka. Ibu bade kumaha? Bade angkat mah? Moal. Lamun orang cilakanya, lamun anu angkat perubahanana naon? Akan lebih hati-hati, dan kalau bisa ia akan berusaha sekuat mungkin untuk selamat. Abu Lahab kuruna ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan keterangan seperti itu teh, harusnya dia berpikir lah sia urang diponis meureunnan waktu loba keneh kuduna aya kesempatan untuk bisa berubah. Tetapi sampai akhir hayatnya tidak ada kereteg hate saeutik wae oge ti Abu Lahab untuk bisa berubah. Urang mah kuduna lamun disebutkan cilaka justru bakal lebih hati-hati. Kenapa? Karena kita menjadi termotivasi dengan peringatan tersebut. Abu Lahab diperingati sampai keras akan masuk ke dalam api neraka, tidak berubah, tidak bergeming sedikit pun. Tak anehnya dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala dikutuk sedemikian rupa. Setiap kali umat Islam ataupun ada orang yang menyebutkan tabat yada dan membacakan di surah Al-Lahab, maka Abu Lahab semakin berat siksaannya. Dikutuk terus, Bu. Jabanding favorit ya teh. Surat Al-Lahab teh, Bu. Nuhun, ya kan termasuk ke dalam daftar 10 besar favorit. Ya orang-orang teu kabayang satu hari di sana 5 kali sholat. Yang membaca suratnya itu ada sekitar ada sekitar 10 rakaat. Kalau dibaca oleh satu orang surat Al-Lahab ini 10 kali, Abu Lahab geus dikutuk didoakeun ku 10 kali dalam satu orang. Lamun misalnya di dunia umat Islam aya nepikeun ka 2 dugikeun ka 3 miliarna maca surat Al-Lahab mangga kalikeun. Kutukan ka Abu Lahab sakumaha gedena, sakumaha beratna. Ha ikhwati iman rahimakumullah. Nah, patarasanana nya. Nah, ku Allah Subhanahu wa taala gara-gara nolak Nabi Muhammad di Bukit Sofa nepikeun ka kutukanana azabna rongkah gitu. Nah, gara-gara eta kan karek nolak kitu hungkul gitu. Bari peluang untuk bisa berubahnya kan masih ada. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah memponis Abu Lahab akan celaka sedemikian rupa? Nah, gara-gara eta nyarita taban laka ya Muhammad ali hada jamatana, cilaka anjeun Muhammad ngan ukur keur ieu anjeun ngumpulkeun kami. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad tanpa tahu apapun tetapi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abu Lahab tidak akan berubah, bahkan memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad sedemikian rupa. Nepikeun ka can ngalakukeun oge geus diponis, can ngalakukeun oge geus dikutuk. Nah, ieu rentang tinyebutkeun taban laka ya Muhammad nepikeun ka maotna, eta teh can dilakukeun tapi ku Allah sudah ditentukan terlebih dahulu kamu akan celaka. Ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar. Dia menerima wahyu bukan berdasarkan perkataan pribadi. Kuduna orang Quraisy ariman gitu, dengan adanya Abu Lahab itu. Karena Nabi Muhammad SAW telah dibuktikan oleh Abu Lahab kebenaran kerasulannya. Nah, saha atuh Abu Lahab teh tadi disebutkan wae naon kaitanana jeung Abu Gosok atau Abu Nawas. Nah, ikhwati rahimakumullah, Abu Lahab teh sanes saha mangna Nabi Muhammad SAW. Duh ieu emang sorangan pikeun ka diki gitu. Ternyata ikhwati rahimakumullah, ini adalah kakak dari ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Nama kecilnya Abdul Uzza. Abdul itu hamba, Uzza itu adalah berhala paling besar orang Quraisy. Jadi ku Abdul Muthalib, Abu Lahab sudah diberikan gelar penyembah berhala Uzza. Matakan teu aneh itu, sangat menentang teh atuh da ngaranna geus Abdul Uzza, penyembah berhala Uzza. Nah, kemudian waktu rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, Abdullah, bapakna Nabi Muhammad SAW dalam usia 18 tahun meninggal dunia. Padahal Abdullah itu adalah adik bungsu yang sangat disayangi oleh Abu Lahab. Tetapi setelah meninggalnya Abdullah, Abu Lahab teh nyaahna teh kagantian kusaha? Ku anakna, ku Nabi Muhammad SAW. Nyaah gitu nya. Nepikeun ka Nabi Muhammad SAW teh kacida dihiapna. Walaupun tidak diurus seperti Abu Thalib. Kemudian ketika sudah besar, sudah menikah dan mempunyai anak, Ruqayyah, Abu Lahab ini supaya mengikatkan kanyaahna ka Nabi Muhammad SAW, dia menikahkan anaknya Utaibah dengan anak Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah. Jadi kunyaahnya nepikeun ka kitu, ditikahkeun jeung anak sorangan, dihiap sakumaha dulur atau nepi ponakan gaganti adi nu dipikanyaah. Nah, tapi wa rahimakumullah kanyaan nu sakida kacida gedena satea acan Nabi Muhammad SAW menyebutkan tadi bahwa aku adalah memberi peringatan bagi kalian terhadap adab yang pedih, tidak cukup untuk menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kenapa? Geus leuwih berat ka Uzza, geus leuwih berat ka patung ka berhala. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, Abu Lahab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar dari awalnya Abu Lahab, bapak yang bercahaya. Karena di dalam bahasa Arab juga sama. Lahab itu artinya bercahaya. Kenapa disebut bercahaya? Karena dia itu memang tampan. Bu, kabayang teh Bu tampanna? Henteu? Oh, tinggal anu dipayun Bu. Tampan itu. Saking tampannya diberikan gelar Abu Lahab, bapak yang bercahaya. Ku kasep-kasepna Abu Lahab. Tapi dalam pengertian yang lain, lahab itu adalah gejolak atau api anu ngintab-ngintab. Ternyata itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu nasib yang akan diterima oleh Abu Lahab. Sayasla naron dzatal lahab.
Nah, maka iman rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, tabat yada abi lahabi wa tab, adalah bukti kebenaran Rasulullah SAW melalui Abu Lahab. Disebutkan yada, kedua tangannya, padahal yang celaka itu semuanya. Ini adalah majaz mursal, alaqahnya juz'iyah. Disebutkan sebagian, yang dimaksudnya adalah seluruhnya. Sehingga orang kedingannya nyebatkeun ka mana si eta irung-irung naoge teu kati tingali. Sok lamun irung naon boga tingali bade kumaha? Sieun. Nu dimaksud teh jeleumana geus teu katingali gitu. Maka iwati rahimakumullah, ini adalah pembuktian. Nah, ini justru kalau kita pikirkan, Abu Lahab kan dikatakan oleh Nabi Muhammad yang menerima wahyu dia itu akan celaka. Kemudian dia itu akan masuk ke dalam api neraka, tidak akan masuk Islam selamanya sampai dia meninggal dunia. Betul. Kalau misalnya ini benar, berarti memang benar. Lamun dikersakeun Ibu, setelah ayat ini turun yang mengatakan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka, tidak akan pernah masuk Islam pada Nabi Muhammad. Terus kumaha lamun dikersakeun Abu Lahab abus Islam? Nu salah saha? Al-Qur'an salah? Lamun. Cing, coba. Sekali deh nya. Kan cek Al-Qur'an teh wahyu ketika turunnya ayat ini mengatakan ponis bahwa Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api neraka. Dia tidak akan masuk Islam sampai meninggal dunia. Namun dikersakeun Abu Lahab abus Islam, salah teu ayat dina surah Al-Masad? Salah teu? Salah, karena bertentangan dengan kenyataan. Abu Lahab kalau misalnya benar nya henteu iman ka Nabi Muhammad oge, atuh pura-pura iman, bisa kan? Orang-orang munafik kan itu pura-pura iman, pura-pura masuk Islam. Abu Lahab tidak perlu dia harus benar-benar masuk Islam. Dia pura-pura saja menjadi orang munafik, menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW sudah dibuktikan ketidakbenarannya. Harus ya? Ya, harus ya? Jadi cek Al-Quran teh Abu Lahab bakal abus kana neraka, moal abus Islam. Ternyata Abu Lahab itunya kalau misalnya benar-benar bisa, ini sudah pasti bertentangan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya minimal pura-pura saja Abu Lahab masuk Islam, itu secara dohiriyah ayat ini sudah tidak lagi ada kebenarannya. Dan orang-orang Quraisy bisa menjadikan itu senjata untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala benar, da Allah Maha Kawasa, tidak tergerak sedikit pun sanajan bobohongan atau api-api Abu Lahab untuk pura-pura masuk Islam. Teu munafik acan. Sama dengan begini di dalam surah Al-Maidah. Latajidanna alladziina asyaddu adawatan lil ladzina amanu yahud. Kalian akan mendapati orang yang paling besar kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Yahudi. Ya lamun Yahudi erek ngabuktikeun bahwa Nabi Muhammad itu salah dengan dalilnya sok we Yahudi bager ka orang Islam. Sapertos Nasrani mah disebutkan, dan kamu akan mendapatkan aqrabuhum mawaddatan alladzina yaquluna inna nasara alladzina qalu inna nasara. Kamu akan mendapatkan orang yang lebih dekat kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengatakan kami Nasrani. Tapi ternyata tidak ada dalam sejarah Yahudi yang dekat kepada orang Islam dan tidak mau berpura-pura dekat sekalipun kepada orang Islam. Orang Islam. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini pembuktian bahwa Al-Qur'an itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ikhwati rahimakumullah,
Ma'agana punten. Kenapa sampai disebutkan celaka? Nah, ini di dalam satu riwayat dikatakan Abu Lahab itu ditimpakan penyakit bisul yang berbau busuk. Ia mati akibat penyakit ini, dan selama 3 hari sebelum kematiannya, sudah kematiannya punten tepat, tidak ada seorang pun yang berani menguburkannya. Ibu bayangkan ya Bu, buruk ku bisul nepikeun ka bau, teu aya anu kersa nguburkeun. Akibatnya mayatnya membusuk dan anak-anaknya terpaksa memandikannya dari kejauhan. Jadi mandian oge dari kejauhan, kemudian mendorongnya dengan kayu ke dalam liang kuburnya. Bu bayangkan ya, dugikeun kasih ka kitu. Abu Lahab binasanya sampai sedemikian rupa, mayatnya membusuk, kemudian juga dimandikan oleh anaknya juga karena terpaksa dari kejauhan, diabuskeun kana liang lahadna, lain diangkat, lain dibopong, ku awi didorongna oge. Ini rek teu cilaka kumaha di dunia wae ge geus nepikeun ka kitu. Padahal wa rahimakumullah, Abu Lahab diberikan gelar sebagai manusia yang tampan pada saat itu. Tapi ketika meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mau menyentuhnya, yang mau melihat sekalipun. Ya nandakeun ka urang sadayana, sakumaha kasepna wae oge tidak akan menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisik tidak akan bisa menolong kita dari Allah Subhanahu wa taala adabnya. Nah, kemudian wa timar rahimakumullah. Nah, ayat kedua, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya apa yang diusahakannya, juga harta yang dimilikinya. Nah, wa timar rahimakumullah, yang pertama tentang hartanya, ketika terjadi perang Badar, Rasulullah SAW di Madinah sudah mempunyai pasukan sekitar 313 orang dan orang-orang Quraisy 1000 pasukan. Abu Lahab ju asarek mamunangkeun, 1000 lawan 300 mamunang lah urang cenanya. Tapi cenah kaula mah bung indit naon sieun paeh. Sok we cenah kaula dibiayaan. Hartanya banyak yang diberikan kepada orang-orang Quraisy. Sok tah nu teu boga pedang eta pedangna, teu boga tumbak ta tumbakna, nu onta ta ontakna, nu bekal ta bekalna, kabehna. Sok indit, cing semangat, cing tenang. Yang penting mah menang cenanya. Lawan tu anjurkeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata iwati marimakumullah, Allah berkehendak lain. Di perang Badar, walaupun dengan jumlah lebih sedikit umat Islam itu memenangkan pertarungan di Badar. Ketika kembali umat Islam dari perang Badar, sok kumaha kecewana Abu Lahab. Jadi harta geus beak, tujuanana teu tercapai. Yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang diusahakannya juga itu tidak akan memberikan manfaat. Nabi Muhammad SAW sampai dikatakan itu ketika berdakwah masuk ke dalam pasar-pasar di Majaz, mengatakan bahwa aku adalah Rasulullah, mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi kamana wae Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab selalu berada di belakangnya, menguntit. Beres Nabi Muhammad nyarios, mereka mengatakan cenanya itu kadzabun, sahirun, pendusta, pembohong. Jadi gitu Bu. Siapa engkau? Aku adalah pamannya sendiri. Nah Ibu, mun umangna sorangan anu nyarita, dia berkeyakinan bahwa orang-orang akan percaya. Duh, nepikeun ka kitu diudag, disesentil. Bahkan istrinya sendiri sampai ketika mendengar Nabi Muhammad SAW menyebutkan surah Al-Lahab, dia langsung datang akan membawa akan melempar Muhammad SAW dengan batu. Tapi Allah menghalangi pandangannya ketika di depan Ka'bah. Padahal ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar, tapi dia tidak melihat sama sekali. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Nah, ini pembuktiannya ma'agna anhu maluhu wa makasab itu.
di dalam pengertian yang lain, maka sabanya itu juga termasuk anak-anaknya. Jadi Abu Lahab selain berkeyakinan akan menyelamatkan itu segala harta yang dimilikinya, kemudian usaha tenaga yang dia kerahkan untuk menghalangi Nabi Muhammad, termasuk anak-anaknya pula. Nah, iwatu iman rahimakumullah, Allah membuktikan Abu Lahab itu anaknya, tos jelas nih Bu, Utaibah yang tadi menikah dengan Ruqayyah, tetapi karena Nabi Muhammad memproklamirkan sebagai Rasul, Ruqayyah diceraikan oleh Utaibah dengan perintah dari bapaknya Abu Lahab. Jadi Ibu, Utaibah oge eleh itu kanya kanu jadi istri, kanu jadi barudakna, ku nafsu sahwati nu jadi bapakna diceraikan. Nah ternyata Utaibah pun oleh Rasulullah SAW dikatakan ia akan mati dimakan anjing hutan. Ketika Utaibah dalam suatu perjalanan di hutan, dia benar dimakan oleh singa. Di Nabi Muhammad SAW sudah dikatakan seperti itu, dan itu ternyata kabuktian. Kata Rasulana, ayat tu putra Abu Lahab nu abus Islam. Ayat tu terang tu. Ayat tu ayat. Ada anak dari Abu Lahab yang masuk Islam, namanya Utbah. Dan Utbah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang soleh. Maka ketika ma'agna anhu maluhu wa makasab, ketika Abu Lahab diponis tidak akan bermanfaat harta dan apa yang diusahakannya, termasuk anak-anaknya, ketika Utbah masuk Islam dan mempunyai amalan yang soleh sebanyak apapun, tidak akan sampai kepada Abu Lahab. Jadi kusabab beda keimanan sakuma solehna budakna, Allah tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan dari Utbah anak Abu Lahab untuk Abu Lahab. Nah, maka dikatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Batu imar rahimakumullah, tapi nama tos waktosna Isa, insyaallah kadina sanes waktos urang raskeun deui tentang kajian surat Al-Masad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ka urang sadayana keyakinan bahwa ibrah yang luar biasa dari kisah Abu Lahab ini itu adalah sangat cukup bagi kita untuk tidak terjebak terproses